Lalu dia sampai kepada kesimpulan sekarang. Apa arti penglihatan dia itu? Lalu mulailah Petrus bicara, sesungguhnya aku telah mengerti. Sekarang dia mengerti arti penglihatan itu. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Kita tidak lebih pintar daripada orang yang menerima penglihatan itu. Yang menerima penglihatan itu adalah Petrus. Kita tidak lebih pintar menafsirkan penglihatan dia daripada dia sendiri mengartikan penglihatan dia. Kembali kita bersua dalam pembahasan yang berikut dari rangkaian pembahasan video-video saya sebelumnya. Sebelum ini ada pembahasan mengenai hari Sabat, yaitu sebagai pengantar. Kemudian ada pembahasan mengenai hukum Taurat dalam kaitannya dengan bagaimana Paulus memandang hukum Taurat, kemudian bagaimana Yohanes memandang hukum Taurat, hukum Allah. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan dan pemahamannya menjadi pas dan bersambung, maka saya sarankan kepada kawan-kawan semua yang menonton video saya pada saat ini, supaya menonton video sebelumnya. Anda bisa cek nanti dalam deskripsi di bawah. Baik, pada saat ini saya akan membahas tentang makanan haram dan halal di dalam Alkitab. Nah, saya akan menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah hukum Taurat tentang makanan halal dan haram, najis, mengenai darah, dan sebagainya, apakah sudah disalibkan bersama dengan Yesus? Artinya, apakah sudah dibatalkan dengan matinya Yesus disalib? Ini satu pertanyaan yang sangat serius untuk kita pahami. Karena apa? Karena banyak orang mengatakan, oh, semua hukum Taurat sudah disalibkan dengan kematian Yesus. Dilambangkan dengan terbelahnya tirai, pembatas antara yang maha suci dengan yang suci. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang hukum Taurat. Apa bedanya dengan hukum Allah? Ya, sudah saya jelaskan. Dan hukum Taurat ini, supaya lebih paham kembali, hukum Taurat itu semuanya bergantung kepada hukum Allah, bersumber dari hukum Allah. Nah, hukum Taurat ini terdiri dari, yang pertama, hukum Taurat seremonial. Itu mengenai korban, mengenai upacara-upacara, ya. Inilah yang saya sudah jelaskan yang disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah mengenai hukum sipil. Hukum sipil itu adalah hukum yang mengatur tata krama kehidupan pergaulan sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan daripada orang-orang Israel. Yaitu mengenai bagaimana seseorang diperlakukan kalau mereka melanggar kesusilaan, mengenai harta benda, bagaimana perlakuannya kalau seorang beristri dua, bagaimana dia perlakukan istri pertamanya, dan sebagainya, diatur di dalam hukum sipil. Ya, itu video sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang ketiga adalah mengenai, ini dia tentang makanan haram dan halal. Ya, mengenai kesehatan, mengenai kebersihan. Dan satu lagi, ada hukum tambahan. Nanti ada kaitannya juga dengan makanan halal dan haram ini. Hukum tambahan yang dibuat oleh para imam, khususnya yang dibuat oleh Zerubabel, ya, kemudian Esra dan Nehemia, pada waktu mereka kembali dari pembuangan dari Babel. Karena mereka merasa bersalah kepada Tuhan karena mereka tidak menuruti hukum Taurat, lalu mereka ciptakan sendiri cara-cara, aturan-aturan hukum bagaimana untuk menuruti hukum Taurat itu. Jadi, pada saat itu semua ini dianggap sebagai satu nama, hukum Taurat. Nah, jadi dengan gampang disimpulkan oleh orang-orang, oleh pelajar Alkitab, bahwa semua hukum Taurat sudah disalibkan. Nah, dalam pembahasan saya sebelumnya, dari sudut pandang Paulus,
yaitu dari sudut pandang hukum. Kemudian dari sudut pandang Yohanes, tidak demikian kawan-kawan. Semua bisa kita cek di Alkitab dengan ayat-ayat yang sudah saya berikan. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan tentang makanan haram dan halal. Nah, ayat-ayat yang sering digunakan ya oleh kawan-kawan dari denominasi Protestan lain adalah 1 Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Bunyinya begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saya mau, Anda yang belum menonton video saya sebelumnya, saya mau nyampaikan bahwa ada 8 jenis, 8 macam Sabat di dalam hukum Taurat. Bukan dalam hukum Allah ya. Hukum Allah itu saya analogikan kalau di Indonesia kayak Pancasilanya itu. Kalau di Alkitab itu Dasasila. Kira-kira begitu. Tapi istilah Dasasila bukan istilah Alkitab ya, kawan-kawan. Saya hanya analogikan saja, supaya jangan salah nanti. Tetapi kira-kira itulah Dasasila, artinya 10 hukum itulah menjadi patokan semuanya. Ya, bukan undang-undang dasar. Tetapi itulah yang menjadi sifat Allah, yang menjadi karakter Allah, ya. Dari situlah semua hukum Taurat. Nah, di dalam ayat ini Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Ingat, Paulus itu seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, Paulus itu seorang ahli hukum yang sangat rigid. Jelas dia menyampaikan ini. Dia katakan di sini, janganlah kamu biarkan orang lain menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari-hari raya, bulan-bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi hari Sabat itu ya bukan hanya satu macam, tetapi perayaan-perayaan Sabat, ya, perayaan-perayaan pada hari pada hari Yom Kippur dan sebagainya, itu sebut Sabat semua. Ditambah lagi aturan-aturan tentang Sabat yang pada saat itu sebenarnya sudah sangat memberatkan, yang sudah ditemplak oleh Yesus. Ya, dari sebagian banyak aturan yang mereka buat, contoh kecil saja, pada hari Sabat nggak boleh meludah, karena itu dianggap menyiram tanaman, itu dianggap bekerja. Nggak boleh membawa sapu tangan, karena itu dianggap membebani. Tapi kalau sapu tangan itu dipenitikan di kain, boleh. Nah, hal-hal seperti ini. Mengenai makanan juga di Kolose pada saat itu. Aturan-aturan yang mereka buat sendiri ini akhirnya mengakibatkan mereka berselisih paham. Sama dengan tentang hari Sabat yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Mereka tentang makanan pun mereka berselisih paham. Kenapa? Karena pada saat itu, ini saya ulangi, di Kolose itu, ya, Kolose, Laodikia, Hierapolis yang Pamukkale sekarang, di situ adalah pusat penyembahan berhala, pusat memberikan makanan dan sebagainya yang sudah menjadi isu besar buat orang Kristen. Terjadi perselisihan di sana. Nah, kita baca ayat yang ke-17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat ini tidak berbicara tentang, ya, tidak berbicara tentang hukum Taurat yang dikategorikan dengan makanan halal dan makanan haram. Tidak berbicara tentang itu. Tetapi ini terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri pada saat itu di Kolose. Sehingga sesama mereka berselisih tentang makanan-makanan yang saya sampaikan tadi. Nah, ayat ini juga tidak berbicara tentang hari Sabat yang terdapat di dalam hukum Allah. Ayat ini terkait dengan perayaan-perayaan hari Sabat yang mereka buat sendiri. Yang mereka buat sendiri, yang mereka adopsi dari hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh Nehemia dan sebagainya. Ya. Dari mana kita tahu ini? Nggak perlu kita menganalisis ini, kawan-kawan. Kita baca ayat berikutnya. Ya, jawabannya ada di ayat 20.
apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Lihat nih, peraturan. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Bukan hukum Taurat, bukan hukum Allah, tapi peraturan-peraturan yang mereka ciptakan sendiri. Ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Bukan ajaran Tuhan loh yang dipersoalkan oleh Paulus itu, tapi ajaran-ajaran manusia. Siapa yang membuat ajaran-ajaran itu? Ya mereka sendiri. Itu yang terjadi di Kolose itu. Jadi sangat jelas bahwa ayat ini tidak terkait dengan hukum Allah, yaitu yang 10 hukum, maupun dengan hukum Taurat yang lain, hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Tetapi ini terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. 2 video saya sebelumnya, bagaimana Paulus memandang hukum Taurat, situ saya sudah jelaskan, bahwa bagi Paulus sangat jelas, dia membedakan hukum Allah, yang 10 hukum, kemudian hukum Taurat, yaitu hukum yang diberikan oleh Musa, hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum mengenai kebersihan, kenajisan, halal, dan sebagainya. Dibedakan oleh Paulus. Nah, di sini dia tidak berbicara tentang ini. Dia hanya berbicara tentang aturan-aturan yang mereka buat sendiri yang mengakibatkan mereka berselisih. Jadi kalau ada orang, kawan-kawan, yang menganggap bahwa ayat ini menjadi alasan bahwa seolah-olah makanan yang halal, makanan yang haram sudah menjadi halal. Hari Sabat sudah ditiadakan. Itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah yang sering digunakan sebagai pembenaran terhadap makanan ini adalah Kisah pasal 10 ayat 12 sampai 15. Ya. Ini kisah tentang bagaimana Petrus melihat satu penglihatan turun dari langit, di dalamnya ada makanan-makanan yang haram. Saya mau baca. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 12 sampai 15. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, ular dan sebagainya, dan burung. Ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu ayat 13. Disuruh bangun, sembelih, makan. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Itu jawaban Petrus. Kemudian di ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Makan, sembelih, dia bilang. Pertanyaan saya, apakah Petrus menyembelih? Apakah ada yang disembelih sama dia? Apakah ada binatangnya dalam arti literal, seperti kisah Abraham dan Ishak? Tidak. Tidak ada binatangnya di situ. Itu yang pertama. Dalam kisah Abraham dan Ishak, binatangnya ada di situ, disembelih sebagai pengganti Ishak. Ya. Nah, oleh sebab itu, jadi ini tidak boleh diartikan secara literal. Ya, itu tadi ayat yang ke-12 sampai 15. Kemudian, ya, di ayat 17 diuraikan lagi di sana. Petrus bertanya-tanya di dalam hati, apa kiranya arti penglihatan itu?
dia bertanya dalam hati, dia tidak mengerti apa sebenarnya arti daripada penglihatan dia, ya kan? Nah, keraguannya dia, lihat di sini, dituntun oleh Roh Allah memberi jawaban. Baca di ayat 19 sampai 34. Ya. Baca. Nah, saya mau singkatkan. Untuk mengerti ini, kawan-kawan harus membaca satu pasal. Ya. Satu pasal, mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Nanti akan Anda tangkap. Nah, sekarang ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus bicara. Sesudah dia bertanya-tanya apa artinya ini, akhirnya kisah itu menuntun dia. Lalu dia sampai kepada kesimpulan sekarang. Apa arti penglihatan dia itu? Lalu mulailah Petrus bicara. Sesungguhnya aku telah mengerti. Sekarang dia mengerti arti penglihatan itu. Bahwa Allah tidak membedakan orang. Baik kawan-kawan, ya, kawan-kawan, kita tidak lebih pintar daripada orang yang menerima penglihatan itu. Yang menerima penglihatan itu adalah Petrus. Dan dia terima itu langsung dari Yesus tuh, penglihatan itu. Ya, kita tidak lebih pintar menafsirkan penglihatan dia daripada dia sendiri mengartikan penglihatan dia. Saya ulangi. Lalu mulailah Petrus bicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi kawan-kawan, ayat ini tidak berbicara tentang makanan haram dan makanan halal. Tidak terkait dengan hukum Taurat tentang makanan haram dan makanan halal. Tidak ada kaitannya ke situ, ya kan? Melainkan terkait dengan pemahaman Petrus ini. Ini sangat jauh nih. Tidak terkait dengan makanan nih. Terkait dengan pemahaman Petrus yang harus dirubah oleh Petrus itu sendiri. Bahwa manusia semua sama di hadapan Allah. Jadi sederhana sebetulnya. Jadi apakah itu menjadi alasan buat orang, oh ini sudah dihalalkan? No. Baca. Dia menjelaskan sendiri, Alkitab itu menjelaskan sendiri. Dalam semua hal kawan-kawan, Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, nggak perlu penafsiran kita. Dia akan menjelaskan sendiri. Kalau dia tidak menjelaskan sendiri, kita harus cari di tempat lain. Atau nanti tunggu atau lihat, nanti sejarah akan membuktikan itu. Saya kasih contoh kepada kawan-kawan. Saya kasih contoh. Di dalam pesan ataupun surat kepada 7 jemaat yang disampaikan melalui Yohanes tahun 95 itu. Ya. Salah satu di situ adalah kisah tentang Pergamus. Ya, saya berikan contoh karena waktu kita tidak banyak. Nanti ini akan saya uraikan juga di kisah mengenai Pergamus. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan mengatakan, engkau tetap setia, katanya, sekalipun di depan matamu, saksiku, ya, Antipas, dibunuh. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah ke Pergamus. Tetapi Yesus memberitahukan fakta. Memang Antipas dibunuh di situ tahun 92. Ya. Tahun 92. Di Alkitab tidak dikasih tahu tahun 92. Sejarahlah yang mencatat itu. Tetapi memang dibunuh di situ tahun 92. Lalu Yesus katakan, aku yang memegang pedang bermata dua, dia bilang. Memang, ya, sebelum, sejarah mencatat, sebelum Antipas dibunuh, dia diarak. Dan algojonya di depan memegang pedang bermata dua. Ada fakta di sana, ada latar belakang di sana. Tidak diuraikan itu di dalam Alkitab. Tetapi sejarah membuktikan itu. Sama halnya dengan Kolose, sejarah membuktikan itu. Sama halnya dengan di Efesus, sejarah membuktikan apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap jemaat itu.
Smyrna, ya, Tiatira, Sardis, Laodikia, kau som-som kuku katanya. Bukan pengertian semu itu, kawan-kawan. Memang air yang ada di Laodikia itu memang som-som kuku. Karena memang air itu dialirkan dari daerah Hierapolis, air panas. Dialirkan ke situ sampai di tempat itu, som-som kuku. Jadi ada latar belakangnya semua, ada fakta semua. Tidak ada satupun yang dikatakan Yesus itu tidak punya latar belakang. Baik ke Sardis, ke Tiatira, ke Philadelphia, semua. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi kawan-kawan, tidak ada kaitan ayat ini dengan makanan halal dan haram. Ayat ini terkait dengan pemahaman Petrus yang harus dirubah. Lihat, semua manusia itu sama di hadapan saya. Tidak ada yang haram, tidak ada yang halal. Jadi kawan-kawan, kita tidak, saya ulangi lagi, kita tidak lebih pintar daripada Petrus mengartikan penglihatan dia, ya, daripada dia. Kita tidak lebih pintar, dia lebih tahu. Itu sebabnya, kalau saya sih bersyukur sekali, betul-betul Petrus ini dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan untuk tidak memberikan satu pernyataan yang bisa disalahartikan. Jadi jelas disampaikan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Baik kawan-kawan, kita boleh berbeda pendapat. Saya kira itu tidak masalah, dan saya pun tidak mau memaksakan kehendak ataupun pemikiran saya, tetapi saya hanya membagikan kepada Anda apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selanjutnya seperti iklannya apa? Parfum Axe ya. Dikatakan selanjutnya terserah Anda. Demikian kawan-kawan, itulah mengenai makanan halal dan makanan haram. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Saya, kalau Anda berkenan, tolong berikan komentar untuk memperkaya pemahaman saya, pemahaman kita, supaya kita bisa lebih paham tentang Alkitab kita. Terima kasih. Yang berikut terkait dengan makanan haram dan halal di Alkitab. Ya.